I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Juliadatila, NIM 0 akhiran 025. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Asal-usul Suku Madura. Madura yaitu memiliki tulisan carakan, juga Pulau Madura itu yaitu seperti pegon. Pelafalan dalam bahasa Madura seperti ini. Ini adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau ini memiliki luas wilayah sekitar 5.379,23 km yang mencakup 4 kabupaten, yaitu ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dalam beberapa sumber sejarah, suku Madura pertama kali muncul di Pantai Madura. Mereka memiliki nenek moyang yang sama dengan suku Jawa, yaitu bangsa Austronesia dari Taiwan. Pengaruh kondisi topografi dan geografis membuat suku Madura memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari suku Jawa. Kondisi alam pulau suku Madura yang tandus, kering, dan kurang subur mendorong suku Madura untuk menyesuaikan diri. Kemudian, ciri khas suku Madura. Yang pertama dari segi bahasa. Suku Madura memiliki bahasa sendiri yang disebut sebagai bahasa Madura, yaitu dilansir dari laman Kemendikbud. Bahasa Madura terdiri atas 2 dialog, yaitu dialek Pulau Madura dan Pulau Bawean. Selain itu ditemukan di Pulau Madura dan Pulau Bawean. Penutur bahasa Madura juga bisa ditemukan di bagian timur Provinsi Jawa Timur hingga ke Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat, yaitu dari segi pakaian. Yaitu pakaiannya untuk laki-laki disebut dengan baju pesaan. Baju pesaan warna hitam dan dikombinasikan dengan kaos dengan akses garis merah, hitam, atau merah putih, atau disebut juga baju sakera. Baju ini dikenakan dengan bawahan berupa celana yang disebut dengan gombrongan. Sementara pakaian adat perempuan yaitu adalah kebaya rancongan dan baju agungan. Salah satu dikenakan dengan bawahan yang sarung, batik, dan modis trojan, lasem, dan tabiruan. Kalau sekarang itu bisa disebut dengan baju marlena. Kalau orang dulu biasanya menyebut baju tebak. Sementara aksesoris yang dikenakan berupa penutup kepala dengan bahan dasar kain yang disebut odeng. Dikenakan pula sarung kotak-kotak, sabuk katemang, senjata tradisional suku Madura berupa sabit atau celurit, dan trompa atau alas kaki, atau yang sekarang itu sandal. Sementara pakaian adat suku Madura untuk perempuan adalah kebaya rancongan dan baju agungan. Busana itu dikenakan dengan bawahan yang berupa sarung batik dan motif trojan, lesem, dan tabiruan. Suku Madura juga memiliki rumah adat yang disebut tanian lanceng. Tanian lanceng berasal dari kata tanian yang berarti halaman yang panjang, sehingga utuh berarti halaman panjang. Tanian lanceng sebetulnya merupakan pola permukiman yang berjajar memanjang dari timur ke barat. Rumah sesuai dengan jumlah anak perempuan akan menghadap ke selatan. Sementara bangunan utama atau rumah tongku berada paling barat. Nah, tujuan sebenarnya tanian lanceng itu kebanyakan adalah satu tanian tersebut atau satu halaman tersebut berisi satu saudara. Kemudian tradisi suku Madura. Tradisi suku Madura itu ada tradisi kerapan sape, tradisi cahe. Nah, tradisi kerapan sape itu adalah perlombaan khas yang menjadi tradisi masyarakat suku Madura, yaitu di mana 2 ekor sape itu diikat dan akan menarik kereta kayu, akan beradu kecepatan dengan diiringi oleh gamelan yang disebut saronin. Kemudian tradisi cahe. Tradisi cahe itu sedekah bumi adalah tradisi suku Madura yang dilakukan masyarakat di awal musim hujan atau musim tanam dan akhir musim penghujan atau musim panen. Tradisi ini dilakukan sebagai rasa
syukur atas limpah rezeki diberikan oleh Allah. Biasanya itu juga disebut apa namanya? Disebut bersedekah, ater. Biasanya pada saat melakukan tes ini biasanya akan membawa hasil bumi yang telah dipersiapkan ke lokasi ritual dan ini biasanya dilakukan lebih banyak dilakukan jika di bermukim dekat dengan laut. Kemudian tradisi Taron adalah tradisi mudik khas suku Madura yang dilakukan masyarakat menjelang Idul Adha. Sebagai suku yang dikenal sebagai masyarakat perantau, masyarakat suku Madura kembali mengingat kerabat dan keturunan lewat tradisi Taron. Cerita yang dilakukan masyarakat suku Madura setelah memiliki bekal cukup dan kondisi badan yang sehat, selain bertemu dengan halaman, mereka juga akan berziarah ke makam pendahulunya. Nah, tradisi Taron ini biasanya banyak dilakukan ketika menjelang Idul Fitri. Semua orang Madura yang merantau akan pulang ke desanya masing-masing. Dia akan melakukan silaturahmi, mengunjungi satu rumah ke rumah yang lainnya. Dan kemudian setelah sholat Idul Fitri itu akan mengunjungi pemakaman para leluhur mereka atau kerabat-kerabat atau orang tua mereka yang mungkin sudah tiada. Kemudian tradisi carok. Tradisi carok adalah tradisi ekstrim yang dilakukan masyarakat suku Madura berupa pertarungan yang dilakukan menggunakan celurit. Umumnya tradisi carok ini dilakukan untuk memulihkan harga diri karena persoalan yang dipandang telah membuat harga diri laki-laki dilecehkan atau direndahkan. Biasanya ini berkaitan dengan kasus-kasus mengenai sentimen seperti gangguan terhadap istri, perselingkuhan, dan paham masalah tanah atau harta warisan, utang piutang, dan lain sebagainya. Nah, biasanya tradisi carok ini dilakukan kebanyakan oleh para lelaki dan yang merasa tertangguh dan memiliki menurut saya itu apa terlalu sensitif terhadap sekitar dan menganggap semuanya itu serius. Makanya tradisi carok ini masih ada sampai sekarang dan sering terjadi. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.